Baik, kita lanjutkan ya. Ini semacamnya agak, ngerjain ini. Eee, ya, jadi seperti ini, bisa kelihatan ya. Dan akan kita lanjutkan plan, spasi, save mode, screen, pc_1hw9.txt. Bismillah. Nah, ini semacamnya sering seperti ini, tetap jalankan. Nah, ini sudah semacamnya. Oh, ini masih mengganggu ini. Harus dilenyapkan kelihatannya apa, saya sudah bisa semacamnya harus saya uninstall. Terpaksa saya bunuh. Baru kali ini semacamnya sangat mengganggu. Saya ulang. Jadi kelihatannya sudah uninstall. Sehingga plan, baik. Nah, seperti ini alhamdulillah ya. Jadi ini semacamnya kayaknya udah tahun 2010 mungkin minta iuran lagi. Udah lama ya. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi running, nah seperti ini. Ini agak lama, nanti hasilnya itu reset seperti ini ya. Reset original. Nah, nanti resetnya di sini. Kalau ada reset nggak mau jalan, makanya ini saya rename jadi reset original. Nah, seperti ini. Ada base ranking ya, ada Excel base ranking. Nah, seperti ini. Nah, ini kemarin untuk apa? Visualisasi. Untuk apa? Validasi ya, validasi. Nah, sekarang kalau kita punya molekul ya, jadi apa? Kedengaran ya saya bicara. Kedengeran, Pak. Ya, jadi kita bisa apa? Running bareng ya. Tadi kan validasi karena kemarin sudah valid, kita bisa menguji molekul kita, misalnya seperti ini ya. Saya mau menguji
Eh, Pak, tanya Pak. boleh, silakan. Nah, kan dalam prosesnya dilakukan validasi. Validasi dilihat dari RMSD ya, apa tadi? Ya, Nah, RMSD sebaiknya di bawah 2 Armstrong. Astram. Armstrong ya. Ya. Seandainya hasil validasi tidak lebih dari itu, seperti mungkin kayak kemarin ada yang dapat 10, nah itu apa yang harus Ya. dilakukan? Memperbanyak konformasi. Jadi kemarin 10 kita naikkan misalnya jadi 15 atau 20 begitu. Jadi memperbanyak. Contohnya bisa ya, menyebabkan nilainya itu menurun gitu ya? Iya. Seperti 6LU7 yang anti COVID itu yang dipakai UNER, itu kalau 10 itu belum valid. Karena apa? Karena molekulnya besar. Sehingga kita naikkan 20, ada 2 yang valid dan itu sudah memenuhi syarat. Begitu. Apakah ada batasan minimal konformasi, jumlah konformasi dari molekul ini? Kalau tidak ada, tapi kalau saya biasanya pakai 10, kenapa? Karena nanti untuk uji statistik. Kalau di autodoktrina, saya kurang tahu, malah dia mungkin hanya 1 ya. Kalau di plan itu bisa 10, bisa 5. Saya biasanya pilih 10. Karena untuk uji statistik cukup begitu. Kalau banyaknya berapa Pak? Kalau ini paling banyak bolehnya berapa? Ada batasan nggak untuk banyaknya? Enggak, batasnya terserah kita. Tapi buat apa banyak-banyaknya? Jadi biasanya saya 10 gitu ya. Kemudian kalau kurang 20. Kalau makin banyak ya boleh sih, tapi nambahin kerja kalau menurut saya begitu. Oh baik, terima kasih. Ya. Ini mungkin dicari Pak ya sampai dapat di bawah 2 Armstrong. Betul. Jadi yang penting valid. Biasanya 10 sudah valid kalau molekulnya biasa saja. Tapi kalau molekulnya gede gitu, biasanya 10 belum bisa valid begitu. Di sini kelihatan ya di layar saya mau menguji desain molekul saya HP-B2 terhadap 1HW9 ya. Ini masih kosong. Akan saya buat molekulnya. Nah, molekulnya itu seperti ini. Nah, nanti bisa didiskusikan kenapa kok bisa molekulnya seperti itu begitu ya. Biasanya jarang yang nanya ya. Saya suruh nanya biasanya nggak pada nanya, saya heran. Ya, jadi saya punya molekulnya seperti ini. Molekul saya seperti ini. Nah, saya punya molekul desain seperti ini. Nah, sehingga molekul saya ini akan saya buat di kondisi pH 7,4 ya, protonation major pH 7,4. Nah, untuk molekulnya seperti ini. Nah, ini akan saya simpan. Saya bekerja di ini ya, SD di sini. Nah, akan saya simpan di sini ya, yang akan kerjakan di sini. Saya akan simpan sebagai ligan 2D. Ligan 2D titik tipe filenya MRV.
Dan akan kita tutup, ya, tutup layar, kita bersihin layar, clear dash. Nah, ligand 2D tadi akan saya ambil lagi. Ini akan saya ambil. Mau saya jadikan 10 konformasi. Dengan cara tool confirmation conformil 10 di sini ya, defaultnya 10. Kemudian kita klik. Nanti kalau minta lisensi kita klik aja. Makin besar molekul makin lama. Nah ini no lisensi kita oke saja. Nah ini ada 10 konformasi molekul saya tadi. Molekulnya sama, hanya beda konformasi, beda apa? Ibarat orang beda posenya begitu. Nah ini akan saya save as ya. Ingat di tempat folder Beda kita gaya, Pak, bekerja. Ya di tempat kita bekerja ya. Jadi di sini pertemuan keempat yang ada tanggalnya 25. Nah, ini saya akan simpan sebagai ligand mol2. Jadi kalau ligand mol2 itu isinya molekul jamak ya. Biasanya 10 di sini. Nah, tadi mol2 karena mol2 maka tipe filenya harus disesuaikan. Sehingga panah ini kita klik, kita cari yang tipe mol2 yaitu tripos. Tripos mol2. Nah, ini akan kita simpan. Nah, jadi untuk kita docking molekul itu cukup preparasi seperti ini saja. Yang lainnya kita ambil dari validasi. Nah, kita lihat cuma ada ligand mol2 dan ligand 2D MRT. Nah, kita akan mengambil dari validasi ya. Dari validasi yang ini. Nah, kita ambil TMD-nya ya. Kemudian kita ambil yang keempat itu ya, Ming. Kemudian PC 1HB, kita udah punya, nggak usah bikin lagi. Sama PNX. Kemudian sama protein dan replikan. Ya. Nah, jadi protein dan replikannya itu diambil dari validasi. Kita nggak usah bikin lagi. Nah, kita tempelkan di sini. Nah, jadi syarat untuk docking adalah ada 4 software. CMC, Ming, PC, Plat. Dan bahannya protein, replikan, dan ligand. Bismillah. Karena sudah saya uninstall, mudah-mudahan tidak ganggu semadamnya. Wah, ini gawat ini. Hari Sabtu mau workshop ya. Diganggu semadam, bisa kado ini. Plan. Ya, spasi, strip, mode, lain, ref, underscore ligand, spasi 5, protein, mol2, enter. Nah, kok masih ada? Tadi padahal sudah saya uninstall kok masih nongol ini. Wah, gawat ini. Plan. Strip, mode, screen, PC, 1HW 9. Ya. Kok masih ganggu ya? Padahal sudah. Nah, ini, nah seperti ini ya jalan. Tadi kan rasanya udah saya uninstall kok masih nongol semacam ini. Nah, jadi kita punya 2 ya. Jalan bareng ya, bisa. Bahkan sampai 10, 15 tergantung laptopnya bisa. Jadi kita dockingnya nggak harus nungguin yang ini selesai ya. Seperti itu. Jadi ini molekul kita. Nanti akan kita lihat skor docking molekul desain saya itu dibandingkan skor validasinya seperti apa ya.
Kalau mau lebih bagus ya lebih minus begitu ya. Saya tidak selalu bisa menyaingi Revigen ya untuk apa namanya, untuk molekul-molekul tertentu masih belum bisa ya. Ya, tadi Bung Rizal gimana? Sudah berhasil belum CMD-nya? Itu tadi Pak, saya checklist semua itu atau gimana Pak? Ya, di replace saja, di replace terus di CMD-nya di double klik kayak saya tadi. Jadi tadi tampilannya ini Pak. Nah, tampilannya harusnya seperti ini. Ini Ada Pak, double klik terus ada. saya bisa share screen Pak. Oh ya, sebentar. Nah, silakan. Seperti ini Pak. Ini saya checklist atau gimana Pak? Kurang besar mana ya? Oh, gimana itu? Ini saya continue, tapi di sini saya lihat ada tempat checklistnya Pak. Ini saya checklist atau gimana Pak? Oh ya, dua-duanya di checklist coba. Ini sama Pak ya? Dua-duanya di checklist. Oh ya, ini saya continue. Ini sudah masuk Pak. CMD, CMD 2. Saya masuk di situ Pak ya? Oh, nah itu apa? Compare tadi sudah diklik compare-nya. Nah, udah Sudah kan? Pak, sudah. Udah, Sudah, nah. sudah. Tinggal coba salah satu di double klik kiri. Oke, kiri. Ini Pak. Ini saya coba ya Pak. Plan. Nah, itu. Nah, sudah bisa itu. Plan. Nah, Gini Pak ya? Ya, betul. Oke. Mode spasi bind. Spasi. Bind. Spasi ref underscore ligand. Kecil Pak ya? Yes. Ya, underscore ref ligand pakai D ya. Sudah Pak. Titik moltu spasi. Moltu spasi 5 Pak ya? 5 Ya, protein. titik moltu spasi 5 spasi protein. Moltu. Ya, enter. Bentar. Gini Pak. Ya, enter. Ini saya sudah Pak. Sudah saya enter. Enter. Enter lagi Pak. Udah di enter. Sudah Pak, sudah. Nah, itu kenapa itu? Ada yang apa? Ada yang tidak benar kenapa? Oh, belum. Sedang kerja dia. Saya pengen nengok ininya kayak apa? Iya Pak. Bikin folder kerjanya gimana? Di ini Pak, di data C. Oh, di C. Seperti apa isinya? Saya pengen nengok. Oh ya. Seperti ini Pak. Oh, apa? Jadi baiknya folder kerja itu di C atau di D begitu ya. Kalau ini kan folder kerjanya termasuk yang unik ya. Ada PC, terus picture, terus apa, jadi nggak sistematik ya. Jadi kalau bisa semua dipindah di D misalnya. Oh ya. Ini Mas. Coba. Oh ya Pak ya. Saya copy di D. Di copy di apa di D misalnya gitu. Jangan di picture atau apa itu ya kok. Mungkin belum bisa di copy Pak karena lagi terbuka ini.
Oh ya, ditutup aja. Sudah Pak. Sudah. Nah, kenapa tadi nggak bisa? Karena yang diperintahkan input itu berbeda ya. Jadi Anda membuat apa? Protein moltunya double. Replikanya nggak pakai D. Terus hurufnya huruf besar. Jadi hurufnya harus sama begitu ya. Oh, Inputnya itu harus begitu. sama. Ya. Replikannya juga L-nya besar, tidak ada D-nya, moltunya double. Ya, jadi tentu dia nggak bisa. Itu bisa di rename itu Oh, ya. Coba di oh itu rename, dibetulin. Ya, ini berpengaruh Pak ya. oh, sangat sangat karena kan inputnya dari situ. Jadi Anda Protein. betulin protein titik moltu. Oh itu. Nah, terus yang itu ligannya juga ligan huruf kecil semua pakai D titik moltu. Yang replikan juga replikan L-nya kecil. L-nya Gini kecil Pak. pakai D. Gini Pak. L ligan pakai D ya. Kemudian yang ligan moltu di rename. Ini double Pak ya. Ya, L-nya juga huruf kecil. Karena codingnya huruf kecil tadi, jadi dia nggak mau kalau nggak sama persis. Gini Pak. Ya, nah coba diulangi lagi, double klik. Ini plan. Oke. Plan. Plan apa di sini Pak? Ligan. RF ligan. Cobain replika RF ligan. titik moltu Moltu. spasi 5 spasi protein moltu. Ini Pak. Ya, titik moltu enter. Bismillah. Nah, mau kan sekarang? Kemudian Anda copy itu binding state center sama radius Anda blok. Ini Pak. Ya, itu di blok 2 baris itu. Di blok terus di copy, Ctrl C. Ini Terus Pak. buka PC, ya. Terus buka itu apa? Buka PC 4PYP. Ini Pak. Nah, kan ada, ya, itu dibuka. Nah, itu Ini 2 baris saya. itu diganti, ya. Paste, Sudah Pak. kemudian di save as, file as save as. Save as sebagai PC underscore 1HW9. 1HW huruf kecil ya, 1HW9 titik txt. Titik txt. Ya, Gini Pak. ya, terus di save. Sudah Pak. Sudah. Ya, terus itu ditutup ya. Nah, Anda kembali ke CMD tadi, yang hitam tadi. Ini Pak. Nah, itu Anda ketik lagi plan, Plan. Begini Pak. spasi, strip, Begini Pak. Screen. spasi, strip, plan, spasi, strip, Oh, kayak tadi, strip. plan, Ya. spasi, strip, mode Ya, Pak. screen, Ya. spasi PC, Pasti. underscore P. 1HW9. Begini Pak. PC. PC, tadi PC itu tadi. Bukan P P, atau yang tadi. Yang tadi Anda P buat ini. tadi kan PC tadi. Enggak, Ini Pak tadi ya. Anda buat tadi apa? TXT Pak. PC kan? File yang Bukan baru tadi Mas. bukan TXT, PC tadi yang Anda buat tadi. Ini Pak. Bukan file yang dibikin tadi.
P. Bukan P, paste, PC. Yang barusan tadi dibuat Papa. apa? Papa koma, papa cinta, underscore, 1H9. Saya ini Pak kurang connect tadi. Apa Pak? P. P-nya cuma satu. P-nya satu tadi. Tadi kan barusan buat PC. Tadi barusan buat kan PC underscore 1H9 tadi loh. Yang barusan Anda tutup. W9. Ya Pak. Ini Pak. P. P underscore. Yang Anda buat kan? Coba di itu dulu. Fokus coba. P underscore 1 HW9. PC. Coba dengerin dulu. PC underscore 1HW9 titik TXT yang baru saja Anda buat. Ya Pak, ya. Underscore 1HW9. Gini Pak. Ya, TXT. Saya spasi atau gimana Pak? Titik TXT. Gini Pak. Ya, seperti yang dibuat tadi. Ya. Enter. Nah, itu sudah jalan. Nah, simple kan sebenarnya, cuma 2 baris. Dulu banyak baris dulu, 13 ya loh. Pak tanya Pak. Ya, silakan. Tadi pada saat bikin plans terus bla 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 terus ada 5 protein itu memang harus seperti itu di awalnya Pak semuanya Pak. Iya betul, karena programnya plan ya. Tadi kan PC tadi kan isinya coding ya. Inputnya apa? Di sana disebutkan inputnya itu protein titik moltu, kemudian replikan moltu tadi ya. Jadi semuanya seperti itu. Angka 5 proteinnya itu memang untuk semua program. Ya, betul. 5 itu bahasa Linux itu dan. Artinya kita memerintahkan software untuk mendokengkan di posisi replikan sama protein tadi begitu. Maksud saya 5 protein itu untuk semua, tidak hanya di satu HW9 ini aja kan Pak? Betul, untuk semuanya. Jadi apapun makanya disebut plan, protein weekend system. Jadi bisa kalau kita mau rubah-rubah, tapi menurut saya malah repot gitu ya. Setiap beda protein kita ganti, malah pusing kita. Jadi mendingan kita menamai foldernya aja. Makanya tadi foldernya sangat diperlukan yang sistematis. Misalnya validasi 1HW9, HPB2 underscore 1HW9. Itu maksudnya kita dongengkan molekul dengan kode HPB2 ke 1HW9 begitu. Jadi sistematik begitu. Begitu. Ini masih proses Pak. Ya masih proses, baru ke angka 3 itu ya. Dan tiap-tiap laptop kayaknya beda ya. Punya Anda minus berapa itu? 66. Iya Pak. Ya, kayaknya beda ya harganya dengan punya kita. Jadi tergantung speknya juga. Spek Anda berapa? Iya. Berapa RAM? Ya, jadi makin bagus speknya tentu makin teliti begitu. Tapi secara nggak apa-apa. Yang penting Anda jangan ganti-ganti laptop ya. Jadi misalnya validasinya pakai laptop ini, nanti uji molekulnya yang lain juga pakai ini. Jangan validasinya pakai ini, uji molekulnya pakai laptop lain. Nah itu kesalahannya besar nanti. Oh iya Pak. Iya. Jadi nggak masalah karena kita bicara relatif ini ya, bukan mutlak. Jadi kalau 2 molekul relatif yang satu lebih bagus,
di laptop manapun itu harusnya yang lebih bagus tadi ya tetap lebih bagus. Begitu. Pak, tanya Pak. Ya, silakan. Ini terkait laptop Pak. Jadi bekerja dengan bekerja dalam pekerjaan seperti ini ataupun penelitian yang berhubungan dengan hal seperti ini, laptopnya apakah khusus atau bagaimana Pak? Nah, jadi sebaiknya minimal RAM-nya 4 ya, minimal. 8 lebih bagus karena nanti cepat gitu ya. Jadi laptop yang untuk main game itu lebih bagus karena dia akan komputasi memang membutuhkan laptop di atas rata-rata ya. Kalau laptopnya di bawah rata-rata nanti ya lambat begitu. Soalnya dia kan perlu berpikir ini ya. Seperti itu ya. Jadi saya anjurkan kalau bisa minimal 4 GB RAM-nya ya. Kalau 8 bagus lagi. Jadi tidak perlu laptop khusus ya. Laptop kita yang yang bisa bawa itu bisa kita gunakan. Bisa. Kalau perlu di-upgrade ya, di-upgrade RAM-nya dari 4 jadi 8 misalnya. Baik. Terima kasih Pak. Ya. Bagaimana Mas Rizal, sudah paham ya sekarang? Sehingga nanti kalau Anda Pak, ini sudah. Iya Pak, ya. Kalau uji molekul itu nanti tinggal preparasi ligand. Ref ligand sama protein sama yang lain-lain itu diambilkan dari validasi. Oh iya Pak. Ya. Mas Rizal pakai antivirus apa? Apa Pak? Pakai antivirus apa? Ini saya pakai ini Pak, NCAV. Ya, jadi kalau ada masalah kemungkinan itu antivirus free itu biasanya mengganggu program-program komputasi dianggap virus sehingga di stop jalannya. Jadi kayak tadi kan, walaupun sebenarnya Smadap sudah saya upgrade ke profesional, artinya bayar gitu ya. Tapi tadi kok masih ngerecoin. Biasanya selama ini nggak pernah. Mungkin karena terlalu lama ya. Sudah tahun 2010 saya bayarnya, mungkin minta bayar lagi ya. Kok ngeblok tadi. Kemarin sudah saya restart, tidak ngeblok, tadi blokir lagi. Nah, kayaknya kode minta bayar lagi kayaknya. Mungkin kode Pak ya. Ya, kode. Nanti mungkin akan saya uninstall aja nanti. Bagaimana? Bisa kita lanjut? Ini Pak sudah hampir sampai 10. Terus kalau sudah ini Pak sampai sudah selesai nanti ini enggak perlu disimpan Pak. Sebentar. Nanti kalau sudah selesai tandanya akan kembali ke folder kerja. Kita tunggu sebentar lagi kalau sudah ada skornya biar sampai selesai. Pak, boleh tanya lagi Pak? Silakan. Nah, tadi kan mungkin balik ke strukturnya yang Bapak bikin tadi Pak, boleh tanya Pak? Boleh. Nah, sebentar. Ini saya selesaikan dulu ya. Ini punya Mas Rizal, coba diketik CD spasi result pakai S. Di sini Pak. Ya, CD. Huruf kecil CD. CD ya. Ya. Spasi result pakai S ya, result. Ya Pak. Result pakai S. Enter. Pakai S ya. Resultnya pakai S. Resultnya pakai S. Pakai S. Resultnya pakai S. Sudah Pak. Sudah.
Belum. Oh ya, enter. Kemudian more, M-O-R-E, More, ya. spasi, best ranking. Best ranking. Apa Pak? Best. B-E-S-T, S, ranking. B-E-S-T, Ranking. begini Pak. Ranking. 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 Ran-nya belum. Ranking. Ranking. Gini Pak. Ranking. Titik. Ya, ranking titik CSV. C, CSV. Enter. gini Pak. Ya, enter. Oh, rankingnya pakai A. Oh, Ranking ini pakai saya, A. ya Pak. Ini saya hapus Diulang, dulu ketik Pak. ulang. Ya, diketik ulang. Di sini Pak, bisa di sini. Langsung di yang baru, yang baru. Oh, More iya. best ranking. More-nya belum. Oh iya, iya. More best ranking. Ini Pak. CSV enter ya, enter. Nah, ya, udah selesai. Nah, itu bisa ditutup ya, bisa ditutup. Nanti Ini di sudah folder selesai, Pak. kerja ada, udah, itu ditutup nggak apa-apa. Coba. Nanti di folder kerja ada folder baru ya, namanya Result ya, ada Result. Nah, oh, ya. Ya, ada. Result itu kalau dibuka ada base ranking Excel gitu. Ini saya buka Pak. Ya. Nah, atas ada, itu di double klik, bentuknya Excel, itu rekaman tadi, rekaman 10 tadi. Harga skor yang 10 tadi ada di situ. Nah, Ini Pak. di kolom pertama ya, yang di B. Yang di Excel yang di B. Nah, yang CD dan seterusnya nggak usah diperhatikan. Jadi yang B itu adalah hasil skor docking tadi. Ini Pak. Nah, jadi tiap-tiap komputer berbeda ya. Iya. Jadi punya saya dengan punya Anda kayaknya beda ya, karena beda spek ya. Jadi kemampuan berhitungnya berbeda. Nah, gimana? Sudah bisa kita lanjut dengan pertanyaan yang tadi? Ya, silakan. Tadi bertanya apa? Ya Pak, jadi tadi terkait dengan struktur baru yang Bapak usulkan, yang mungkin aktivitasnya setara dengan simvastatin atau yang tadi Pak, itu Ya. mendesainnya itu maksud saya, maaf ya Pak, dasarnya apa Pak sampai maksud saya kalau kita dari struktur simvastatin dengan yang Bapak bikin itu cukup jauh ya Pak. Iya, betul. Betul. Dan ya, jadi apa atom boron juga di dalamnya itu gimana ya. tuh? Ya, saya lanjutkan dulu ya. Ini karena Ya, sudah baik. selesai. Baik. Saya ketik dulu CD Result. Ya, jadi ini molekul baru, molekul saya CD Result. Enter, kemudian more, spasi, base, ranking. Nah, ini sudah selesai ya. Yang satunya, yang validasi juga sudah selesai ya. Sehingga kita ketik juga ya. CD Result. Enter, more,
King. V enter. Oh, ada yang ini ya, kayaknya ada yang ganggu lagi. Ini ganggu lagi kayaknya. Nah, udah ya. Nah, udah. Nah, kita tutup ya. Oke ya. Jadi kita saya akan buka ini ya. Buka Martin. Ya. Kita lihat molekul saya ya, molekul saya. HPB kita akan lihat nah ini ya. Nah, jadi dalam hal SPDD, struktur drug design, itu yang diperlukan adalah bukan kesamaan ligan. Ya, makanya simvastatin dengan molekul saya beda jauh ya. Tapi dalam SPDD yang diperlukan adalah yang penting enzimnya itu menyukai molekul kita. Dari mana tahu menyukai molekul kita? Dari spot docking dan dari interaksi asam amino nanti. Seperti itu. Nah, mungkin pertanyaannya dirubah jadi gini mungkin ya. Kok saya punya ide seperti ini ya, mungkin gitu ya. Mungkin pertanyaannya kok saya punya ide seperti itu Betul. alur ceritanya gimana? Iya betul. Ya, betul ya. Ya. Jadi memang dari jam terbang ya. Jadi jam terbang. Jadi awalnya pengalaman saya itu kan saya mereaksikan suatu molekul yang menyambungkan gugus N dengan gugus C ya. Jadi pengalaman saya pertama itu molekul saya itu seperti ini. Jadi berawal dari paracetamol. Berawal dari paracetamol, saya mendesain molekul. Oh ini ada ya. Nah, jadi ini pengalaman molekul saya seperti ini. Jadi saya sebenarnya pengennya molekul saya sampai sini sebenarnya. Sampai NH2 ini putus di sini, tapi sama Allah dibelandakan begini. Nah, saya punya pengalaman menyambung atom N dengan C. Ya. Nah, C-nya ini saya ambil karbonilnya saya ambil dari urea. Nah, jadi saya punya pengalaman awalnya itu saya menyambungkan molekul yang mengandung N dan yang mengandung C. Nah, dari situ terus saya berkembang
Saya ingin menggabungkan N juga. Di sini ada N ya. Dengan bukan Z tapi boron. Nah, saya punya starting material, saya cari di Merck atau Sigma, itu B2O3. Nah, kira-kira nanti kalau kita reaksikan jadi seperti ini. Nah, ini N juga, ini saya ambil dari isatin ya. Jadi saya cari-cari di Sigma, molekul apa yang mengandung N selain para aminofenol. Oh, ada ini, ada ini. Nah, di situ terus saya desain molekul, terus saya coba saya dokengkan. Nah, ternyata hasilnya seperti ini. Saya akan coba dari hasil research ini ya, dari validasi yang kemarin ini. Nah, ini validasinya. Ya. Jadi ini yang original ya, yang original. Base rankingnya nomor berapa? Nah, ternyata nomor 6 ya. Base rankingnya nomor 6. Nah, sehingga dari sini nomor 6 yang akan kita pindah. Ya. 6-nya jangan lupa setelah 5, 10 ya. Setelah 5, 10, 6 konfirmasi 1. Ini. Yang kita kopikan, terus kita pindah ke sini. Nah, jadi ini untuk validasi. Nah, untuk yang molekul saya, di pertemuan keempat ini, itu molekul saya ini ya, HPP ini. Ini akan saya tengok. Ya. Base rankingnya kadang di atas, kadang di bawah, tergantung ini apa. Nah, ini molekul saya skornya. Yang paling tinggi berapa ini? 85 ya ini. Konfirmasi ke kelima ya. Jadi 82, 84 ya. Jadi konfirmasi kelima ini. Sehingga ini yang kelima akan saya yang kelima jadi 4, nah ini 4, 10, 51 ini ya. Ini akan kita copy. Kenapa ini perlu saya taruh di sini? Karena untuk visualisasi ya. Bukan untuk validasi. Kalau molekul uji bukan untuk validasi tapi untuk visualisasi nanti begitu. Nah ini ya. Nah sekarang kita akan bandingkan skor ya. Skor molekul ini referen ini ya. Tadi di result original ada base ranking. Ini akan kita copy 2 kolom. Kita copy terus kita baru ya. Jadi ini tadi replikan ini ya. Jadi ini tadi referen ligan. Replikan ya, pakai D ya. Ligande. Nah, kita akan bandingkan molekul saya dengan kode HPP2. Kita akan lihat molekul saya ini base rankingnya kita tengok di bawah. Ini harus ada ya, oh ada yang kebuka nggak mau ya. Ya, base rankingnya. Nah, ini base ranking punya saya.
Untuk pemula memang tidak gampang ya. Nanti kalau udah banyak jam terbang bisa. Kita lihat. Tadi punya Mas Rizal 60-an ya. Punya saya 78 ya. Beda spek ya. Beda spek komputer kelihatannya. Mungkin punya saya lebih lebih tinggi kelasnya mungkin ya. Nah, jadi ini sebenarnya ini konformasi. Nah, seperti itu ya. Kelihatan ya bahwa molekul saya lebih unggul dibanding replikan untuk anti kolesterol ya. Tinggal nanti kita dari psikodoking. Nanti dari interaksi obat reseptor asam aminonya akan kita lihat apakah ada kesamaan ya. Nah, biasanya sih psikodoking makin minus makin bagus. Ini kalau saya rata-rata ya. Jadi minus 76 dengan minus 82. Kalau saya lihat itu secara statistik kelihatannya berbeda, bermakna begitu ya. Nah, ya nanti kalau sudah banyak jam terbang bisa ya. Sama dengan orang yang bakatnya bikin kue ya. Kalau baru sekali bikin kue mungkin masih salah gitu ya. Kalau udah sering nanti jadi ahli kue ya. Desain molekul juga gitu ya. Pertama-tama juga masih nunak-nunuk gitu ya. Kalau sudah sering gitu ada intuisi, oh saya punya molekul kayaknya ini deh. Dan saya pernah mendesainkan dari USU ya. Minta untuk anti kanker saya desainkan, alhamdulillah terbukti begitu ya. Nah, jadi dari sini nanti ada uji T namanya ya. Jadi kalau kita bicara punya saya lebih poten itu ada statistiknya ya. Dengan uji T dengan taraf kepercayaan sekian ya, maka saya menyatakan molekul saya lebih poten dibanding referen ligand. Ada pertanyaan? Pernyataan? Pak, tanya Pak. Ya, silakan. Jadi tadi kalau yang H1W9 itu Pak kan dilakukan validasi dan memberikan nilai RMSD ya Pak. Nah, senyawa Bapak tadi kenapa tidak dilihatkan RMSD-nya Pak? Apa perlu dikasih itu juga untuk ini? Atau bagaimana Pak? Tidak. Jadi RMSD itu untuk memvalidasi. Oh, validasi ya, validasi. Ya, validasi saja. Ya, kok jadi untuk molekul uji kita ya tidak perlu. Jadi lagi. Jadi untuk validasi itu kita perlu untuk validasi kita perlu RMSD ya. Untuk validasi. Kalau sudah valid ya kita nggak perlu lagi molekul kita divalidasi. Karena molekul kita berdasarkan molekul itu tadi protein data bank yang sudah kita validasi. Baik. Ya, jadi kalau untuk molekul kita itu yang diperlukan skor docking dibandingkan skor docking pada saat validasi tadi. Jadi pada saat validasi itu kan skor dockingnya tadi ada berapa tadi? Yang konformasi 6 tadi ya misalnya. Nah, jadi kita bandingkan dengan skor docking di situ. Untuk yang terbaiknya. Kalau untuk uji statistik kita cari rata sama standar deviasi, terus kita uji T, kita masukkan rumus, maka T hitung kalau lebih besar dari T tabel artinya ada perbedaan bermakna. Perbedaan bermakna ini ada dua, molekul kita lebih bagus atau lebih jelek tergantung skor docking. Makin minus makin bagus.
Tapi kalau T hitung lebih kecil dari T tabel, berarti tidak ada perbedaan yang bermakna. Artinya molekul saya dan referen itu secara statistik sama potennya begitu. Begitu? Oh, baik Pak. Kemudian ini Pak, terkait struktur tadi ya Pak. Ya. Jadi dalam mendesain ini apakah diperkirakan, apakah dipertimbangkan juga terkait dengan apakah reaksi ini berjalan atau tidak, maksudnya Pak. Jadi kan misalkan senyawa yang baru itu ada boron, ada nitrogen gitu ya. Nah, apakah reaksi ini berjalan atau tidak, berarti itu dipertimbangkan juga secara komputasi Pak, atau bagaimana Pak? Ya, jadi memang untuk jadi sebenarnya kalau desainer asli itu sebenarnya mungkin nggak usah ke situ ya. Tetapi karena saya pengen desain saya terbukti, maka saya harus mempelajari ilmu itu. Saya tidak mau tergantung sama orang sintesis. Karena selama ini pengalaman saya seperti itu. Kalau saya punya desain, saya menggantungkan orang sintesis, itu susah kerjasamanya. Ya kalau dia mau buatkan. Makanya saya belajar sintesis untuk molekul yang saya desain. Nah, saya biasanya mendesain molekul cukup satu langkah reaksi. Ya. Kenapa? Karena itu nanti ada kaitannya dengan kalau kita benar-benar mau menemukan obat. Karena itu nanti mungkin udah sering saya katakan, antara peneliti dan investor itu kita mau ketemu itu di sana ada jalan namanya lembah kematian. Nah itu yang sering orang peneliti meninggal di situ didorong ke situ ya. Kenapa? Ya karena mereka pengen beruntung. Bagaimana terputus? Maksudnya bagaimana kematian itu? Gimana maksudnya? Jadi contohnya gini, misalnya saya punya molekul bagus ya misalnya, tapi bikinnya bisa, tapi banyak langkah misalnya. Contohnya yang ada rekan ya, ada rekan itu guru besar, duduknya di samping saya, dia nengok saya asik desain molekul itu, dia kepengen gitu. Wah, saya punya ide Pak Hari, apa itu? Saya mau mereaksikan bahan alam dengan sintetik. Oh ya, silakan. Saya minta tolong Pak Hari, tolong kalau seperti ini gimana Pak? Mereaksikan ini dengan ini. Terus saya bilang, oh kayaknya kalau ini dengan ini jadinya seperti ini. Ya, molekulnya seperti ini, begitu kan. Nah, dia hanya berpikir sepintas bahwa kalau alkohol sama asam itu direaksikan jadi ester kan begitu. Ya. Satu langkah reaksi pikiran dia ya. Tapi setelah saya lihat OH-nya ada 3, ya alkoholnya ada 3. Dia maunya cuma 1. Nah jadi nggak bisa satu langkah. Akhirnya molekul itu dikerjakan di Jerman untuk bikin satu molekul tadi dan itu butuh 7 langkah. Nah randomannya jangan ditanya, paling kecil juga gitu. Nah contoh seperti itu bahwa terus bagaimana hasilnya dari docking? Hasil Bapak ini lebih bagus dibanding aslinya dari bahan alam. Lebih bagus. Waktu itu kalau nggak salah 6 apa sama saya lupa gitu ya. Nah, jadi hasilnya lebih bagus dari bahan alam aja. Tetapi molekul Bapak butuh 7 langkah reaksi. Randomnya kecil. Nah itu kalau mau nyari investor, saya yakin susah sekali gitu ya. Karena akan didorong ke lembah kematian. Begitu ditanya, molekul Bapak bagus, bagus. Dibanding bahan alamnya bagus ini. Untuk membuat berapa langkah Pak? 7 langkah. Nah, dari jawaban 7 langkah itu investornya sudah nggak tertarik, langsung didorong. Nah itulah sebabnya sampai sekarang Indonesia belum menghasilkan satupun obat sintetik. Nah, kemarin sudah saya ceritakan, saya presentasi di depan Kimia Farma, kelihatannya tertarik ya sama UGM, tapi saya tunggu udah berapa hari kok nggak ada kemajuan. Saya jadi pesimis ya.
Nah, saya jadi pesimis sehingga saya menghubungi teman saya yang di Jerman, Bung Restuan Lubis. Bung Restu, kayaknya Kimia Farma jalannya lambat ini, lebih lambat dari bekicot saya bilang gitu. Kalau ada channel tolong ya, nanti kita bincang-bincang. Kita jual aja ke luar negeri ya. Ya apa boleh buat karena apa ternyata kok lambat sekali ya. Bahkan saya tadi juga ikut webinar ya dari UGM itu juga ya masih seperti dulu ya. Masih seperti dulu artinya masih di zona aman paracetamol ya seperti itu. Jadi saya agak kecewa sebenarnya dan agak jenuh sebenarnya ya, dengan obat-obat yang lama. Masa kita nggak bisa sih bikin obat yang baru ya? 300 loh, 300 seperti farmasi di Indonesia ya. Saya malu ditanya istri saya, farmasi udah bisa bikin apa katanya. Habibie kan sudah bisa bikin pesawat N80 katanya. Farmasi bisa apa katanya. Aduh, ya saya ya karena memang nggak gampang ya, perlu tim, perlu gini apa. Ya seperti itu ya, sehingga ya ya seperti itulah begitu ya. Tadi saya tengok ya banyak dihadiri oleh pejabat ya. Sementara pada saat saya presentasi pada sibuk kelihatannya apa ya seperti yang pernah saya katakan memandang sebelah mata begitu ya. Ya seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Pak, boleh tanya lagi Pak seperti ini Pak. Ya, silakan. Gini Pak, ini kan Bapak langsung menuju struktur seperti ini atau ada modifikasi lain sebelumnya Pak? Langsung. Oh langsung. Jadi langsung saya ini dapatnya apa? Saya cari molekul yang ada NH-nya. Iya. Sigma harganya berapa? Terus kebetulan ini B2O3 ya B2O3 juga saya udah punya. Satin ini saya punya juga. Kalau yang kiri ini kebetulan saya belum beli ya. Yang urea sama boron B2O3 sama isatin saya punya. Cuma belum reduksi. Karena di sini isatin direduksi. Kalau nggak direduksi nggak bisa. Kenapa? Karena ini juga ada basicnya kimia organik ya. Jadi kalau kita jadi pendesainer kita juga harus paham kimia organik. Ini kalau karbonil, ini N-nya tidak bisa menyumbang elektron ke sini. Karena akan ditarik oleh karbonil di isatin. Nah, harus direduksi dulu ini. Makanya harus ada OH. Aslinya ini karbonil ini. Jadi isatin yang harus direduksi, kemudian direaksikan dengan boron dan yang sebelah kiri ini. Gitu. Pak, maaf lagi ya Pak. Kenapa? Ya, silakan. Kenapa tidak? Maksud saya, kenapa kan Bapak butuh N ya atom? Ya. Kenapa tidak di double aja Pak yang kiri dengan yang kanan sama Pak? Kenapa mencari? Ada. Oh, ya. Sudah ada juga. Ada. Ya. Udah. Jadi banyak ya. Seperti menemukan L3. Ya, betul. Jadi saya kombinasi. Jadi saya punya bahan berapa, terus saya kombinasi kalau ini dengan ini dengan ini. Jadi di sana banyak sebenarnya. Ini kan makanya saya kasih kode ini HPB2 ya. Ada HPB 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Baik. Ada pertanyaan? Kalau saya ini Pak, selain itu saya mungkin masih kendala dengan softwarenya Pak. Saya baru bisa download Iasara itu ya Pak. Sementara yang plans-nya belum saya coba, sama Moldoc itu belum bisa. Jadi ingin sekali mencoba. Plan-nya kan sudah tadi. Yang mana? Yang plan, yang belum yang mana? Plans ini belum saya coba untuk download karena belum coba karena saya terkendala di Iasara ini tadi ya. Tadi saya coba. Kalau Iasara sekarang udah. Kendala saya itu Moldoc itu Pak. Moldoc itu. Jadi Moldoc itu nama folder. Jadi Anda itu sudah download plan, makanya bisa running. Kalau nggak ada plan, Anda nggak bisa running. Ini loh plan X ini tadi.
Berarti plan Jadi Excel plannya sudah. saya Sudah. belum nih, belum saya download. Jadi ini ya Nah, ini yang tadi Anda sudah kerja tadi? oh, saya belum Pak. Maksud saya gini, saya tadi saya ada kendala dengan Yasara itu ya sama Moldok itu kok nggak di folder yang Bapak kirim itu tidak ada eksekutor apa sih .exe-nya ya apa ekstensi Ya. exe-nya itu Jadi nggak ada. Moldok itu nama folder ya. Jadi Oh, Moldok itu molekuler docking untuk mendocking. Isinya itu ya Plan, Yasara, Martin, begitu. Jadi oh, Moldok itu bukan software, nama folder untuk molekuler docking maksudnya. nah, oh gitu. Jadi yang perlu Jadi diinstal Anda itu itu Yasara, plans. ya, ya jadi apa? Jadi ini yang apa bisa lihat layar saya. Bisa. Nah ini kan ada CMD tadi ya. Ya, Ya saya satu, punya Anda dua karena ada masalah. Kemudian PC tadi sudah bisa. Kemudian Ming, ya. Nah, kemudian Plan. Nah Plan ini, Plan Excel ini yang untuk yang kita bicarakan selama ini itu Plan ini. hmm, Jadi Anda sudah apa? Kalau Moldok itu bukan apa? Bukan nama file tapi nama folder. Di mana isinya adalah molekuler docking. Ya ini ada CMD, ada Plan, ada Ming, ada Marvin. Marvin, Anda sudah bisa. Buktinya Anda tadi bisa bikin ligan mol tuh. ya Kalau maaf, Anda nggak punya Marvin, Pak. Ini tadi Pak ini kali Pak Rizal ya. Ini saya dia Pak. Jadi oh iya maaf. Tadi itu ya, tadi Pak oh ya, Rizal yang oh iya. kita jadi Maaf. Tadi Pak Rizal ya. Ini Pak Adi ya. jadi Betul. saya sampaikan saya mungkin beberapa namanya softwarenya belum semuanya Oh uh, ya. Jadi softwarenya yang diperlukan Yasara tadi udah ya. ya saya udah bisa Pak. Ya, Marvin Bean itu seperti ini ya. Saya kayaknya di ini sudah apa? Saya kasih contoh ya. Marvel saya udah Pak. Marvin sudah. Udah. Oh, sudah. Berarti sudah bisa preparasi itu. Nah, tinggal TMD-nya udah belum? CMD-nya saya ini aja, saya copy aja. Iya, Bisa. betul. Iya kan? Bisa. Nah, TMD Ming-nya udah belum? Ming WM ini. udah. Oh, berarti udah lah. Udah berarti. PD4 WYP sudah. Udah. Sudah. Plan Excel sudah. Nah, ini yang belum saya ini perlu di-download atau gimana? Ya, di-download terus ditaruh sama dengan TMD tadi. Di-download terus ditaruh. Itu ada sudah saya kirim di grup juga ya. Di grup sudah saya kirim kok yang 4 itu. Baik. Ya. Jadi di grup itu sudah saya kirim CMD, Plan, Ming, sama PC ya. Nah, jadi itu cukup diunduh dan ditaruh di folder kerja validasi 1HW9 ya. Maaf tadi saya pikir Bung Rizal tadi ini ya, bukan. Pak Adi ya. Ya. Ada pertanyaan lagi? Ya nanti saya coba itu saya lengkapi softwarenya, saya coba latihan nanti jika ada kendala saya minta. Oke, siap ya. Jadi ikuti itu bikin folder kerja. Pesan saya folder kerjanya di D misalnya ya. Di D atau di E misalnya. Dan jangan terlalu dalam ya. Jadi kalau HDD ya langsung di situ. Jangan misalnya HDD terus kayak tadi folder picture terus harus mendetek begitu ya. Jadi kayak di sini kan saya di D langsung ke new plan misalnya begitu ya. Ada pertanyaan lagi?
Mohon maaf tadi ada gangguan semangat tadi ini. Semangat saya kadang-kadang manis, kadang-kadang kok memberontak ya. Nanti mau saya uninstall aja kalau jangan sampai ganggu hari Sabtu saya. Hari Sabtu ada workshop dari jam 8 sampai jam 3. Ada pertanyaan? Nah, jadi saat ini kita sudah menguji molekul desain. Jadi kalau para peserta punya molekul itu bisa ya. Bisa kita buat ligand molekul terus kita dokengkan, nanti kita bandingkan dengan referen ligand. Skor dokengnya lebih bagus atau sama atau kurang bagus begitu. Saya sudah ada Pak. Mudah-mudahan Ada? bisa saya. Ya. Oke, nanti bisa dilatih ya. Molekulnya apa, Ya, dibuat ligand molekul. Sebelum dibuat 10 dikondisikan pH 7,4 disimpan dalam bentuk ligand 2D. Nah, kemudian ligand 2D nanti kita buka, kita konfirmasi, kita pilih 10, kita simpan sebagai ligand molekul. Dan kita dokengkan, nanti akan ketemu skor, dan kita bisa menilai kira-kira skor dokengnya seperti apa dibanding dengan referen ligand begitu. Ya. Hampir sama prosedurnya Pak ya, sama yang sama prosedurnya persis ya, persis. Ya, makanya disebut plan itu karena protein, ligand, N sistem. N-nya itu semut ya. Menemukan bagaimana semut menemukan makanan dari sarangnya. Jadi yang pintar itu yang menemukan itu program itu ya, luar biasa ya. Kalau saya kan hanya pengguna ya. Cuman itu tadi Pak, ada yang saya lihat di kopi, selain yang 4 itu Pak, ada yang 2 itu tadi referensi ligandnya Pak ya? Atau ini proteinnya? Proteinnya Pak ya? Oh, bentar. Tadi itu hasil ini kayaknya, hasil docking ya. Saya. Nah ini ya. Saya udah share screen belum ya? Oh, masih. Ya. Nah di sini ya. Nah jadi ini yang ini itu hasil docking ini ke sini ya. Hasil docking tadi. Jadi yang diperlukan ini ref ligand ya, protein, nah, kemudian ligand. Nah ligand mol itu kalau divalidasi itu punyanya referen. Kalau di ini di HPV 2 berarti ligand ini adalah molekul saya. HPV 2. Dan ini yang terbaik saya tampilkan di sini karena kita akan visualisasi besok ya. Besok kita akan buat PDB untuk melihat interaksi obat reseptor. Begitu ya. Jadi 4 ini CMC, Ming, PC, sama plan. 4 ini sopirnya. Bahannya 3, ref ligand, protein, sama ligand. Itu aja. Kalau yang ligand 2D ini proses ya. Taruh di sini juga bagus. Ligand 2D ini kan molekul saya ini ya. Oh iya. Nah, ini kan molekul saya. Yang ref ligand itu yang ini Pak ya, yang pembanding itu. Validasi ya. Kalau ref ligand itu dari validasi. Ya. Ada pertanyaan lagi? Oh ya, kalau misalnya tidak jalan, kadang-kadang itu baru 1 langkah menghasilkan result. Dia tidak jalan. Nah, itu caranya resultnya dihapus saja. Nanti jalan lagi nanti, diketik lagi, jalan lagi. Ada lagi pertanyaan, pernyataan? Ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya, karena tadi ada gangguan semadap ini, semadapnya ini. Ini tadi Pak yang dipilih di ini yang dari skor ranking ya, yang paling tinggi minusnya Pak ya? Ya, paling minus.
paling stabil, Paling- paling minus, ya. Oh ya. Antibiotik yang paling minus, paling stabil. Jadi makin minus, makin stabil, makin poten begitu. Oh ya. Di disertasi saya membuktikan itu ya. Jadi paling minus itu paling poten ya. Dan ada kaitannya dengan ED50 atau IC50 kalau kita uji. Tergantung molekul kita ya. Parameternya ED50 atau IC50 begitu. Itu Makin kecil, minusnya, ya. minusnya paling bagus berapa Pak? Kalau yang paling stabil? tidak ada, tergantung PDB-nya. Jadi kita nggak bisa. Jadi kita membandingkannya dengan PDB, dengan skor referen ligan. Oh iya. Iya. Ya. Jadi bandingannya kita tidak bisa misalnya min 100 itu bagus, ya tergantung PDB-nya, replikannya begitu. Oh iya. Iya. Ya. Oke, Jadi tergantung validasinya, replikannya berapa. Ada lagi? Berarti ini tinggal ini Pak ya, tinggal visualisasi dengan PyMol Pak. Betul. Jadi besok kita visualisasi dengan leak plot dan dengan PyMol. Leak plot 2 dimensi, PyMol 3 dimensi. Jadi itu dua-duanya terhubung gitu ya. Oh iya. Kemudian Oke. yang Iya, pertemuan terakhir kita akan memprediksi molekul saya tadi kan bagus untuk anti kolesterol. Apakah hanya untuk itu? Oh tidak. Nanti kita akan perkenalkan pass online dan string untuk memprediksi molekul saya ini bagus untuk apa lagi gitu. Jadi satu molekul itu biasanya tidak hanya punya satu khasiat, punya banyak target. Karena kita sudah dikasih contoh dengan kurkumin oleh Allah gitu. Kurkumin Itu kan banyak ya. Itu tanpa ini Pak, tanpa memulai dari validasi sama seperti yang Oh, dilakukan terhadap ini kolesterol. Tanpa seperti itu Pak. Oh iya, nanti ke sana. Jadi kita akan molekul saya tadi akan saya masukkan ke pass online dan string. Kemudian akan mengarah ke Oh iya. Iya. penyakit. Nah, penyakitnya itu obatnya Oke. apa? Terus kita cari kode PDB-nya lagi, muter lagi. Kode PDB-nya Oh apa? iya. Kita validasi, terus kita buktikan secara in silico molekul saya itu benar Oh nggak iya Pak. lebih bagus begitu. Nah, jadi nanti Oh iya. tetap Iya. kita ke docking, Iya. tapi lewat Iya prediksi Pak. Iya. Iya. pass online sama string namanya. Ya. Oh iya Pak. Baik. Ya. Jadi kalau punya molekul kita sekarang nggak usah khawatir, nggak ada efek, pasti ada. Ya, begitu ya. Tinggal kita mau memaksakan molekul kita, misalnya untuk anti COVID, ya kalau misalnya nggak bagus, supaya bagus ya dimodifikasi molekulnya. Tapi kalau kita ngikuti molekul, ya gampang. Karena apa? Molekul itu sudah ada targetnya yang bagus. Begitu. Nah, begitu. Lalu dia kayak gini, stres Pak mau nggak? tanya Pak, Ada. Ya. kata teman berat molekul proteinnya ngaruh ya Pak, semakin besar semakin lama juga kita ininya, dockingnya. Kalau proteinnya kebanyakan kan besar ya. Mungkin yang dimaksud ligan. Ligannya itu berpengaruh. Jadi kalau ligan saya gede gitu, memerlukan waktu lebih lama dibanding ligannya yang kecil begitu. Terhadap proses dockingnya. Kayak 6LU7 untuk anti COVID itu saya mulai malam ini, selesainya besok siang. Windows, Control, Shift sama apa? P. Lama juga ya Pak ya. B. Iya. Ya, tapi biasanya kalau molekulnya masih wajar gitu. Beta. Hanya untuk anti COVID 6LU7 itu validasinya dari validasi untuk 6LU7 itu dari malam begini sampai besok siang itu baru selesai. Dan itu harus segera dikerjakan, kalau enggak dia akan lari-lari molekulnya. Itu sesuatu keanehan yang saya alami di anti COVID ini. Ada?
eh, mungkin kemarin lupa ya, itu cara membuat file Yasara scan supaya nggak lari-lari begitu ya. Jadi molekul itu bisa lari, jadi kita simpan dalam bentuk Yasara scan pada saat validasi ya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan malam ini bisa diikuti ya nanti rekamannya ya. Tadi mohon maaf tadi sempat diganggu lagi sama Semada, padahal kemarin sudah saya coba sudah lancar. Kok begitu begitu saya coba tadi ganggu lagi ya. Nah, saya khawatir hari Sabtu ganggu, akan saya mungkin akan saya uninstall atau saya nonaktifkan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan bisa kita akhiri. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas ketidaknyamanan gangguan SmartCraft tadi ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Terima kasih, Pak. Ya, Pak.